Karena ada beberapa hal yang mengharuskan aku untuk bekerja, akhirnya aku memutuskan untuk bekerja. Dari situ aku mencari pekerjaan yang sebisa mungkin aku bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Akhirnya aku diterima di tempat SMK aku dulu di bagian sekolah berbasis asrama atau boarding. Selama itu dari bulan Maret sampai Oktober itu aku kerja dan nggak nambah hafalan sama sekali. Cuman aku hanya murojaah aja gitu. Karena emang aku ngerasain sendiri gitu ketika kita menghafal gitu. Kayak kerja bersama Al-Quran aja itu kayaknya susah banget gitu. Tergantung diri sih. Kalau aku sendiri itu segitu susah, apalagi dibarengin dengan kerja yang di luar susah untuk berinteraksi untuk Al-Quran. Di awal Oktober aku ngerasa kayak kok hidup gini-gini aja gitu. Gaji sebesar apapun kok kayak nggak ada puasnya gitu dalam diri gitu. Terus ada aja gitu masalah yang seakan-akan aku nanggepinnya kayak Allah tuh ngomong gitu ke kita, ayo dong udah lama nggak interaksi lagi gitu, interaksi yang intens lagi sama Al-Quran. Akhirnya di awal Oktober aku memutuskan untuk pengen pesantren lagi. Di situ aku izin sama orang tua dan alhamdulillah dapat izin untuk mengikuti program daurah di Darul Hufaz. Awalnya aku cari-cari di Instagram. Nah, nemu tuh di Infotafis banyak banget nama-nama pesantren gitu yang ngadain daurah yang Masya Allah berlomba-lomba gitu kan, fasilitasnya bagus-bagus. Dan salah satunya juga Darul Hufaz Indonesia gitu. Akhirnya aku kayak serak gitu di Darul Hufaz. Akhirnya aku milih Darul Hufaz dan ikutin program di daurah Darul Hufaz di cabang Villa Bogor. Di tanggal 24 Oktober 2019 aku mulai ikut tes untuk masuk daurah di Darul Hufaz Indonesia dan alhamdulillah keterima. Tanggal 27 diumumin aku keterima, tanggal 28 aku langsung ke Villa Jago Bogor. Aku mulai mengikuti program daurahnya dan alhamdulillah hatam di tanggal 26 November. Nah, sekarang kita beralih ke tips sebelum kita menghafal Al-Quran itu yang harus disiapkan tuh apa aja gitu. Atau yang sudah berkecimpung nih di Al-Quran tapi belum tahu dan insya Allah aku kasih tahu sekarang dan semoga bermanfaat. Nah, yang pertama yaitu meluruskan niat. Yang tadi aku ceritain sebelumnya, karena niat itu berpengaruh banget gitu. Yang tadinya aku awalnya niat buat ngafal Quran untuk nyari link kuliah, beasiswa kuliah, dan yang terbukti gitu ngafal juga susah. Terus ujian ada aja yang kayak bilang udah gak pantas kamu tuh ngafal Quran gitu. Nah, niat tuh berpengaruh banget gitu. Dan yang kedua meneguhkan keyakinan. Nah bener, ini tuh penting banget. Yang tadi aku ceritain juga, yang pas aku bilang aku tuh cocok gak sih ngafal Quran, aku tuh bener gak sih pilihan Allah. Jangan mikirin itu dulu sebenarnya. Yang penting kita meneguhkan keyakinan, yang kita lurusin niat. Terus kita teguhkan keyakinan kalau kita bisa ngafal 30 juz. Kalau kita tuh pantas dipilih Allah untuk jadi orang pilihan tersebut gitu. Karena kan Allah itu tergantung prasangka hambanya. Bukan maksud untuk memaksakan kehendak, tapi yang penting kita usaha dulu gitu. Karena ada kemauan untuk menghafal, itu juga termasuk Allah tuh lagi milih kita gitu. Allah tuh lagi, ayo dong hafal Al-Quran gitu kan. Kayak Allah tuh lagi bujuk, Allah tuh lagi ngeluluhin hati kita supaya buat ngafal Al-Quran gitu. Bukan sembarangan orang yang bisa, dan ada keinginan untuk ngafal tuh bukan sembarangan orang. Jadi ketika ada keinginan, langsung ngafal. Tapi harus ada gurunya, jangan sendiri. Karena kan semua itu harus ada ilmunya. Dan yang ketiga, meminta doa kepada orang tua dan guru. Nah ini sih yang kerasa banget menurut aku tuh, ini berpengaruh banget gitu. Sampai di asrama Laladon tuh dulu kalau kita mau ujian nih, ujian juz 27 misalkan, itu nggak lancar-lancar, kita malah disuruh pulang, minta restu ke orang tua, minta maaf, dan minta didoakan supaya ujiannya tuh lancar. Dan emang kebukti banget ketika kita selesai pulang, kita balik ke asrama, dan ujian lancar-lancar aja gitu. Karena berpengaruh banget. Keempat, memperbaiki bacaan. Ini penting banget karena ketika kita salah panjang aja itu salah arti juga gitu. Jadi harus
harus benar-benar ketika kita memperbaiki bacaan itu harus benar-benar kita tuh harus fokus, jangan ada kepikiran yang lain lagi gitu.